Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Oke, di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bab baru, yaitu bab koordinat kartesius ini. Oke, udah siap semua menerima pelajarannya Bu Ismi? Oke, langsung aja anak-anak. Apa sih yang dimaksud dengan sistem koordinat? Sistem koordinat adalah suatu cara untuk menentukan tempat kedudukan suatu titik atau benda, baik pada bidang datar maupun pada ruang. Pada bidang datar maupun pada ruang. Oke, sistem koordinat yang akan kita bahas pada kelas 8 ini yaitu sistem koordinat kartesius. Oke, sistem koordinat tadi pada bidang datar. Pada koordinat kartesius pada bidang datar itu memiliki dua sumbu saja, yaitu nih Ibu jelasin sumbu X dan sumbu Y pada bidang datar. Jadi Ibu ulangi, jadi pada bidang datar koordinatnya memiliki dua sumbu saja, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal. Oke, Ibu lanjut lagi. Nah, sedangkan yang pada ruang koordinat kartesiusnya memiliki tiga sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y serta sumbu Z. Oke, paham sampai sini? Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z itu pada ruang. Oke, melanjutkan. Nih, istilah pada bidang kartesius. Sumbu X itu yang seperti apa, Bu? Sumbu X itu yang ini, yang horizontal, dari kiri ke kanan. Coba diperhatikan ya panahnya Ibu ini. Dari kiri ke kanan ini namanya sumbu X. Sedangkan sumbu Y itu yang mana, Bu? Sumbu Y itu yang vertikal. Oke, Ibu jelaskan ya sekarang. Jadi, istilah pada bidang kartesius. Nih, pasti kalian tadi Ibu waktu bilang sumbu X ada yang masih bingung tentang sumbu X itu yang mana, sumbu Y itu yang seperti apa. Oke, Ibu jelasin di sini ya anak-anak. Coba diperhatikan. Sumbu X itu adalah yang horizontal ini. Coba diperhatikan panahnya Ibu ya. Yang horizontal, yaitu dari kiri ke kanan, itu yang dinamakan dengan sumbu X. Sedangkan sumbu Y adalah yang secara vertikal, yang berdiri gini anak-anak. Ini yang sumbu Y, dari atas ke bawah itu namanya sumbu Y. Sedangkan sumbu X yaitu dari kiri ke kanan atau yang horizontal atau yang tidur ini yang dinamakan dengan sumbu X. Sedangkan perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ini dinamakan dengan titik pusat. Titik pusatnya adalah titik 0 ini. Jadi, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y dinamakan dengan titik 0 atau titik pusat. Oke, sampai di sini paham? Jadi sumbu X itu yang horizontal dari kiri ke kanan, sumbu Y-nya yang vertikal dari atas ke bawah. Oke, dilanjutkan Ibu. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Oke. Selanjutnya, posisi titik. Selanjutnya, istilah pada bidang kartesius. Posisi titik pada bidang kartesius ditulis dalam bentuk koordinatnya adalah X, Y. Jadi penulisannya seperti ini. Dalam kurung X, Y. X adalah nilai X-nya ada berapa. Dia berada pada apa? Di sumbu X-nya. Sedangkan sumbu Y-nya dia terletak pada titik. Oke. Posisi titik pada bidang kartesius. Nih. Penulisannya gimana, Bu? Yaitu penulisannya adalah X, Y. Dalam kurung X. Titik X-nya berada pada sumbu X itu titiknya berada pada nilai berapa, pada titik berapa, itu ditulis di sini. Kalau sumbu Y-nya dia terletak pada titik berapa di sumbu Y, dia ditulis setelahnya sumbu X. Jadi X, Y. Seperti ini penulisannya. Nah, X-nya, titik X-nya dinamakan dengan absis, dengan Y-nya dinamakan dengan ordinat ya anak-anak. Contohnya seperti ini. Ini ada kartesius, ini ada koordinat kartesiusnya. Apa namanya anak-anak?
Nah, ini ada titik A. Coba kita Ibu jelaskan atau kita kerjakan bersama-sama dan pahami ya anak-anak. Nah, koordinat titik A berada pada titik berapa ini koordinat titik A? Dia berada pada titik X-nya dia berada pada titik 3, sedangkan Y-nya dia berada pada titik 5. Jadi penulisannya gimana? Penulisannya adalah 3,5. Jadi tadi kan titik X-nya berada pada 3, Y-nya pada titik berapa? 5. Sedangkan absis titik A, absis tadi titik, apa yang dimaksud dengan absis tadi? Titik X-nya. Titik X-nya berarti berapa tadi? 3. Ordinatnya Bu, ordinatnya pada titik koordinat A pada sumbu Y-nya itu berada pada posisi titik berapa? Yaitu pada posisi titik ke-5. Jadi titik koordinat pada titik A adalah dalam kurung 3,5 tutup kurung. Sedangkan aksis titik A adalah 3 ini dan ordinat titik A-nya berada pada posisi titik ke-5. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Di sini kita akan membahas tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, titik-titik pada koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pasti, pada bidang koordinat kartesius itu titiknya mempunyai jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, coba diperhatikan. Nah, posisi titik pada titik dapat ditulis seperti ini. Ini kita lihat posisi titik A pada koordinat titik A. Titik A berjarak pada 3 satuan dari sumbu X. Posisi titik A berada pada 3 satuan dari sumbu X, benar. Pada sumbu Y, maaf anak-anak. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Sedangkan titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y, sedangkan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Sampai sini paham? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi titik-titik pada bidang koordinat kartesius itu memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y, pasti itu ya anak-anak. Jadi pada bidang koordinat kartesius itu pasti memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, coba kita amati bersama-sama posisi titik A dan posisi titik B. Posisi titik A dapat ditulis titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Coba diperhatikan kursornya Ibu ya anak-anak. Jadi posisi titik A ini berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Sedangkan posisi titik B ini berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X ya anak-anak. Sampai sini paham? Oke. Kalau begitu Ibu lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang koordinat kartesius pada bidang datar. Koordinat kartesius pada bidang datar memiliki 4 kuadran saja sebagai berikut, yaitu kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Coba diperhatikan kursornya Ibu anak-anak. Jadi koordinat kartesius pada bidang datar itu memiliki 4 kuadran. Jadi sebagai berikut. Pada kuadran pertama, ketika X-nya berada pada posisi lebih dari 0 dan Y-nya berada pada posisi titik lebih dari 0 juga. Atau X-nya positif, Y-nya juga positif. Sedangkan dia berada pada posisi kuadran kedua ketika X-nya kurang dari 0 atau negatif, Y-nya berada posisi titik lebih dari 0 atau positif. Jadi kuadran 2-nya X-nya bernilai negatif dan Y-nya berada pada titik positif. Sedangkan pada kuadran ketiga, X-nya
ketika berada pada posisi titik kurang dari 0 dan Y-nya kurang dari 0. Jadi X-nya berada pada posisi titik negatif dan Y-nya berada pada posisi titik negatif juga. Sedangkan dia berada pada kuadran keempat ketika X-nya berada pada posisi lebih dari 0 dan Y-nya berada pada posisi kurang dari 0. X-nya atau X-nya positif dan Y-nya juga negatif. Sampai sini paham anak-anak? Oke. Jadi dia pada kuadran pertama itu ketika X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0. Kuadran kedua ketika X-nya berada pada posisi kurang dari 0, Y-nya berada pada posisi lebih dari 0. Kuadran ketiga ketika X dan Y-nya berada pada posisi kurang dari 0. Dan kuadran ketika dia berada pada kuadran keempat itu ketika X-nya berada pada posisi titik lebih dari 0 dan Y-nya berada pada posisi titik kurang dari 0. X-nya positif, Y-nya negatif. Sampai sini paham anak-anak? Oke, kalau paham Ibu lanjutkan ya. Oke, koordinat kartesius pada bidang datar ini Ibu jelaskan mengenai yang koordinat tadi. Coba diperhatikan, ini ada contoh. Dalam bidang koordinat di samping diperhatikan grafiknya anak-anak. Titik P memiliki koordinat titik P, mana titik P? Ini titik P. Memiliki koordinat negatif 2 dan 1. Berarti X-nya, yang mana X-nya? X-nya yang negatif 2 dan koordinat Y-nya yang Y-nya adalah 1. Jadi absisnya negatif 2 dan ordinatnya adalah 1. Dia berada pada posisi koordinat keberapa, Bu? Dia berada pada posisi Dia berada di posisi kuadran keberapa, Bu? Dia berada pada posisi kuadran kedua. Kenapa? Karena X-nya dia bernilai kurang dari 0 dan Y-nya bernilai lebih dari 0. Jadi ketika ada X-nya yang kurang dari 0 dan Y-nya berada pada posisi titik lebih dari 0, maka dia berada pada posisi kuadran kedua. Gitu ya anak-anak. Sedangkan yang titik Q, dia memiliki koordinat, dia berada pada posisi titik 2,3. Jadi koordinat X-nya dia berada pada posisi titik 2 dan Y-nya berada pada posisi titik 3. Jadi dia berada pada posisi kuadran keberapa, Bu? Dia berada pada posisi kuadran pertama karena X dan Y-nya berada pada posisi lebih dari 0 atau bernilai positif semua ya anak-anak, atau berada pada posisi titik positif semua. Sampai sini paham? Oke anak-anak, kita langsung masuk ke contoh soal ya anak-anak. Jadi diberikan beberapa titik A, negatif 1 dan 2, B-nya 2, negatif 3. Selidikilah di kuadran mana saja titik tersebut. Coba perhatikan, ini soalnya ya. A-nya berada pada titik, kuadran A-nya berada pada titik negatif 1 dan 2. Berarti X-nya lebih dari 0 apa kurang dari 0? Kurang dari 0. X-nya kurang dari 0. Dan Y-nya kan 2 nih, berada pada titik 2. Berarti Y-nya lebih dari 0. Maka titik A berada pada kuadran kedua. Kenapa, Bu? Karena X-nya kurang dari 0 dan Y-nya lebih dari 0. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke kuadran B. B, dia berada pada titik 2, negatif 3. X-nya mana? X-nya itu yang 2 ini. 2 berarti lebih dari 0 dan Y-nya adalah negatif 3. Negatif 3 berarti kurang dari 0. Maka titik B berada pada posisi kuadran keempat karena diperhatikan karena X-nya lebih dari 0 dan Y-nya kurang dari 0. Ini difahami dan dicatat ya anak-anak tentang kuadran-kuadran ini. Semuanya dicatat ya anak-anak. Oke.
biar kita paham dan ketika ada latihan soal kita bisa sama-sama belajar. Oke, sampai sini paham? Alhamdulillah. Kita lanjut ya anak-anak. Posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu. Pada gambar di samping, tentukan posisi pemakaman terhadap pos utama. Kita perhatikan denah perkemahan ini anak-anak. Posisi pemakaman terhadap pos utama. Pos utamanya adalah berada pada titik pusat atau titik 0. Posisi pemakamannya berada pada koordinat pada posisi titik koordinat negatif 5, negatif 2 atau negatif 5 dari satuan Y dan negatif 2 dari satuan X atau 5 satuan ke kiri, 5 satuan ke kiri atau 2 satuan ke bawah. Kenapa kok satuan ke bawah, Bu? Karena dia pada, kita lihat di pos utamanya. Pos utamanya dia terletak pada titik 0 atau titik pusat ya anak-anak. Jadi kalau misalnya, Bu kenapa kok gak negatif? Bu kenapa kok tidak negatif 5 satuan ke kiri? Karena cukup ini aja 5 satuan ke kiri. Karena satuan ke kiri ini dia udah bernilai negatif. Dan satuan ke bawah dia bernilai negatif juga. Jadi 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Jadi tempat pemakaman pos utama ini berarti koordinatnya menulisnya negatif 5, negatif 2. Jadi ordinatnya adalah negatif 2 dan absisnya negatif 5. Saya ulangi, absisnya negatif 5 dan ordinatnya negatif 2. Atau keterangannya 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Atau 5 dari satuan Y dan 2 satuan dari Y dan negatif 2 satuan dari X. Sampai sini paham anak-anak? Oke. Sampai sini pertemuan kali ini. Apabila ada penjelasan ibu yang kurang paham atau kalian masih belum paham di poin keberapa, langsung aja ditanyakan ke ibu. Bisa langsung ditanyakan di WA. Jadi bisa PC ke ibu atau lewat grup kelas ya anak-anak. Jadi sampai sini pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa untuk pakai masker dan cuci tangan dengan sabun ya anak-anak. Oke. Sampai jumpa di pertemuan daring selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.